Hai sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel saya Larita. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun keadaannya. Oke? Di sharing session ini kita akan membahas satu topik ya, dimana temanya adalah 3 hal kecil ya, atau hal yang sederhana yang berdampak besar pada perubahan hidupmu. Oke? Dengan kalian mempraktekkan 3 hal kecil ini ya, saya jamin hidup kalian akan berubah secara total ya. Kalian akan bisa hidup lebih bahagia dan juga lebih ringan ke depannya. Oke? Lalu apa aja 3 hal kecil itu? Kita akan kupas. Hal sederhana yang pertama ya, yang bisa kita lakukan adalah bersyukur, oke? Atau grateful ya. Kenapa sih banyak dari kita yang sangat sulit ya untuk bisa bersyukur ya, bersyukur untuk segala hal yang kita miliki ya. Kita itu sebagai manusia kebanyakan itu fokusnya sama apa yang tidak kita miliki ya, atau fokus pada kekurangan-kekurangan kita ya. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain ya, membandingkan pencapaian dia dengan pencapaian kita, sehingga seringkali itu membuat kita nggak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya ya. Kita nggak bisa melihat kalau ada sisi lain dalam diri kita yang bisa kita banggakan, yang bisa kita syukuri ya. Itu sebenarnya lebih dari cukup untuk bisa kita syukuri dalam hidup kita, oke? Dan ketika ada orang lain yang mengatakan, "Hayo bersyukur, bersyukur, bersyukur," kebanyakan dari kita akan membantah ya dan bilang, "Apa yang mau disyukurin gitu? Gue nggak punya apa-apa, gue nggak punya pencapaian apa-apa, gue banyak kekurangan, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu. Apa yang bisa disyukurin dari diri gue?" Gitu kan? Dan belum lagi pasangan yang nggak jelas atau pasangan yang nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Apa yang bisa disyukuri dengan semua itu? Oke? Kalian tahu nggak ya, kalau ekspektasi yang berlebihan itu kalau nggak kesampaian ya, akan bisa membuat kita kecewa ya. Jadi yang membuat kita itu sering kecewa adalah ekspektasi kita yang suka berlebih ya, harapan kita yang setinggi gunung ya, padahal kondisi kita saat ini belum bisa untuk mencapai itu ya. Jadi kita suka memaksakan kehendak ya di luar batas kemampuan kita ya. Jadi ekspektasi yang berlebihan itulah yang membuat kadang kita tuh jadi stres ya, kecewa dan kebanyakan nggak bisa bersyukur. Oke? Sebenarnya ya banyak dalam hidup kita ini yang bisa kita syukuri ya, dan yang paling dasar itu seperti kita bisa makan, bisa minum ya, bahkan bisa bernafas pun itu adalah hal dasar dalam hidup yang bisa kita syukuri ya. Kalian bisa bayangkan bagaimana orang-orang yang sakit di luar sana ya, yang bernapas aja dia susah ya, perlu tabung oksigen ya, dan itu sangat menyiksa pastinya ya. Dan beberapa yang sulit untuk mendapatkan makan tiap hari ya, itu juga suatu penderitaan ya. Dan kalau kita lihat seperti itu, bagaimana mereka harus susah payah untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman ya, kita harus bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke? Selain kebutuhan-kebutuhan dasar yang terpenuhi yang bisa kita syukuri ya, kita juga bisa bersyukur untuk pengalaman-pengalaman hidup kita ya, pengalaman-pengalaman yang kita dapat dalam perjalanan hidup kita ya, baik yang baik bahkan yang buruk. Oke? Dari pengalaman-pengalaman itulah ya, kita akan mendapatkan pelajaran berharga yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas ya. Kita juga akan menjadi lebih strong, lebih kuat ya, lebih tangguh dan juga lebih bijak pastinya. Oke? Selain kita bisa bersyukur dengan perjalanan hidup kita, dengan pengalaman-pengalaman kita juga bisa bersyukur dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang baik ya, dan bahkan dengan orang-orang yang bersikap buruk sama kita ya. Orang-orang baik ya akan memberikan kita kenangan-kenangan manis yang indah untuk dikenang. Dan dengan orang-orang yang gak baik, kita diajar untuk bersikap sebagaimana seharusnya ya. Kita bisa bercermin dengan mereka
bagaimana sikap mereka itu bisa berdampak buruk pada orang lain, ya. Dari situlah kita bisa melihat, ya, dan belajar hal-hal yang bisa membentuk kita menjadi lebih dewasa, ya, lebih bijak menyikapi hidup. Oke, jadi kita nggak cuma bisa belajar dari orang-orang yang baik aja, orang-orang yang hebat aja, tapi kita bisa juga belajar dari orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang toksik, ya, dan dari orang-orang yang pikirannya itu pendek, ya, dan suka ngawur, ya. Jadi jangan sepelekan orang-orang yang agak aneh, ya, di kanan kiri kamu, karena dari situlah kamu belajar banyak. Oke, dari masalah-masalah yang datang pun kita bisa bersyukur loh, ya, karena dari masalah-masalah itu kita bisa belajar, ya, belajar untuk memperbaiki diri supaya kedepannya itu kita nggak melakukan kesalahan yang sama, ya. Jadi kejadian yang sama tidak terulang lagi, oke? Jadi banyak cara, ya, yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Lewat pengalaman, lewat orang-orang yang toksik di sekitar kita, ya, lewat masalah, ya, masalah-masalah yang datang, ya, yang terjadi karena kesalahan kita, karena salah pilih, salah bersikap, ya. Semua itu memberi pelajaran buat kita, ya. Jadi jangan benci dengan semua hal itu, ya. Jangan cuma suka sama hal-hal yang menyenangkan hati kamu, ya. Hal-hal yang membuat kamu marah, yang membuat kamu kesal, ya. Kamu mendapat pelajaran dari situ, oke? Dan 2 hal kecil yang perlu kalian praktekkan untuk merubah hidup kalian adalah fokus, ya. Orang akan sulit untuk bisa mencapai apa yang menjadi targetnya kalau dia nggak bisa fokus, ya. Dan sifat dasar manusia itu adalah suka kebanyakan mikir, ya, mikir sana, mikir sini, ya, banyak maunya juga, ya, pengen ini, pengen itu, pengen mengerjakan semua hal yang menyenangkan, ya, buat dia. Dan itu seringkali menjadi halangan, ya, atau batu sandungan untuk kalian bisa sukses, ya, karena gak bisa fokus pada satu hal, oke? Kalian pasti pernah mendengar ketika kita gagal melakukan sesuatu, orang-orang tua pasti akan bilang, makanya fokus, gitu, ya kan? Dan itu benar banget, ya. Kalau kita ingin mencapai satu target, ya, dalam satu target aja, ya, kita harus fokus di situ, ya, benar-benar fokus, benar-benar detail, ya, dengan apa yang kita kerjakan, oke? Kita nggak akan bisa menyelesaikan banyak hal itu dalam satu kali bersamaan, ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah, ya, mana yang bisa diprioritaskan dulu dan mana yang berikutnya, oke? Lalu bagaimana caranya kalian bisa tetap fokus ke depan, ya, tetap fokus ke target, ya. Buat kalian yang susah fokus, ya, mungkin yang kalian butuhkan adalah meditasi, ya. Meditasi ini sangat membantu kita untuk bisa fokus, ya. Selain kita bisa mengeluarkan energi-energi negatif, ya, dalam diri kita, terutama dalam pikiran kita, meditasi juga bisa membantu kita untuk menarik afirmasi-afirmasi positif dalam diri kita, ya. Jadi kalau kalian belum pernah melakukan meditasi, ya, cobalah untuk belajar meditasi lewat YouTube, banyak, ya, yang buat pemula. Di situ kalian akan diajarkan bagaimana meditasi yang benar, ya. Kalau kalian sudah bisa meditasi, ya, dengan sendirinya kalian akan bisa fokus, ya, fokus pada satu hal, ya, mengerjakan satu hal dengan detail, ya, sampai kalian bisa mencapai target kalian, oke? Dengan meditasi juga kita diajarkan untuk bisa mengendalikan emosi, ya, dan bisa lebih empati kepada diri kita, ya, dan juga orang lain, ya. Jadi meditasi ini banyak bisa membantu untuk diri kita, ya. Salah satunya adalah mengajarkan kita bagaimana untuk bisa fokus, oke? Lalu hal kecil ketiga, ya, yang bisa kalian lakukan untuk merubah hidup kalian adalah selalu berkata positif pada diri sendiri, oke? Disadari atau enggak, ya, seringkali kita itu bicara negatif tentang diri kita, ya, kepada diri kita, ya, seperti aku nggak bisa, ya, itu bukan bidangku, aku nggak bisa melakukan itu, jadi jangan paksakan aku, kayak gitu, ya kan? Bisa juga kata-kata negatif seperti semua orang membenci aku, ya, tidak ada yang mencintai aku,
gak ada yang peduli sama aku. Jadi kata-kata negatif itulah yang sering tanpa kita sadari mendoktrin pikiran kita ya, dan membuat kita itu benar-benar menjadi seperti apa yang kita katakan. Oke? Tahu nggak kalian ya, kalau kata-kata negatif yang sering kita ucapkan ya tentang diri kita ya, kepada diri kita, itu lama-kelamaan akan membentuk inner personality kita itu menjadi negatif ya. Itu akan jadi habit ya, yang membentuk kepribadian kita menjadi negatif ya. Kita akan menjadi orang yang pesimis ya, gak yakin sama kemampuan diri sendiri ya. Dan karena seringnya kita meng-compare diri kita dengan orang lain ya, kita akan merasa menjadi orang yang tidak beruntung ya, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak punya kemampuan seperti orang lain ya. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang minder ya. Dan orang minder akan sulit untuk maju ya, karena biasanya orang minder ini akan sulit untuk menerima perubahan-perubahan ya. Jadi kata-kata negatif yang sering kalian ucapkan itu akan menjadi penghalang terbesar dalam kalian mencapai kesuksesan kalian ya, atau kebahagiaan kalian. Oke? Jadi untuk merubah hidup kalian, kalian juga harus merubah cara pandang kalian ya. Pikiran-pikiran negatif yang selama ini kalian sering cocoki gitu ya di dalam diri kalian itu ya, cobalah dirubah dengan afirmasi-afirmasi yang positif ya, seperti aku bisa ya, aku mampu, aku bisa melakukan segala hal, aku ini hebat ya, aku ini cantik, aku ini ganteng ya, aku ini baik, aku ini layak dihargai ya. Masih banyak afirmasi-afirmasi positif yang bisa kalian ucapkan secara terus-menerus ya ke dalam diri kalian ya, kepada diri kamu untuk membentuk personality kamu ya. Dengan kamu selalu membicarakan hal-hal yang positif tentang kamu kepada diri kamu ya, kalau kamu itu hebat, kamu itu mampu, bla 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 ya, dengan sendirinya vibe kamu akan positif ya, dan itu akan menarik hal-hal positif juga datang ke kamu ya. Kekuatan afirmasi positif itu sangat luar biasa loh teman-teman ya. Kalau kalian mau mempraktekkan ini, kalian akan bisa melihat bagaimana afirmasi itu bekerja dalam hidup kalian ya. Dengan afirmasi yang positif ya, yang dilakukan secara terus-menerus, kalian akan bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kalian ya. Jadi bukan hal yang mustahil ya, kalian bisa mencapai apapun yang menjadi cita-cita kalian ya. Itulah kenapa dibilang jangan menurunkan standar mimpi kamu demi untuk menyesuaikan dengan realita yang ada ya. Yang perlu dirubah adalah bagaimana cara kamu bisa menggapai mimpi kamu itu ya. Dengan hal yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengubah mindset kamu ya, mengubah pola pikir kamu dari yang negatif menjadi yang positif. Oke? Seperti ada pepatah yang mengatakan ya, setiap kata yang keluar dari mulut kamu itu sangat berharga ya, karena punya kekuatan ya. Apapun yang keluar dari mulutmu itu bisa saja menjadi kenyataan kalau sering diucapkan. Oke? Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan, terutama dengan apa yang kamu pikirkan, karena apa yang keluar dari mulutmu itu pasti ada yang dari pikiranmu. Oke? Jadi ya, inilah 3 hal kecil yang mampu memberi perubahan besar dalam hidupmu. Kalau kamu mau hidupmu berubah, mulailah dari dirimu sendiri ya, yaitu dengan cara merubah kebiasaan-kebiasaan negatif menjadi positif. Mulailah dari sekarang ya, awali harimu dengan bersyukur ya, dengan fokus dan selalu mengucapkan hal-hal yang positif kepada dirimu. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa menginspirasi serta memotivasi. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.